Selamat datang dan selamat menikmati novel kesayangan Anda. Tolong dibantu subscribe ya channel Febrian X Rere. Terima kasih. Bab 3181. Mendengar kata-kata Wan Breaking Jun, Su Chengfeng akhirnya menghela napas lega. Memang dia tidak menyangka bahwa menjadi anjing tua yang menjilati bisa begitu melelahkan. Jadi dia berjanji dengan suara nyaring, "Jangan khawatir, Broken Jun. Aku secara pribadi akan pergi ke makam orang tuamu untuk memberi penghormatan pada waktu itu." Mengatakan itu, dia dengan sengaja menghela nafas dan menghela nafas. "Aku sekarang menunggu hari Qingming agar kamu berhasil membunuh Ye Lingshan. Oh tidak, untuk berhasil membunuh Wan Lingshan." Seperti yang diharapkan, kalimat emosi Su Chengfeng segera mengalihkan semua konflik di benak Wan Bajun ke keluarga Ye. Dengan senyum sengit, Wan Bajun menggertakkan giginya dan berkata, "Hanya keluarga Ye, apa yang bisa menghentikan saya dari membunuh Wan Lingshan? Ketika saatnya tiba, saya tidak perlu secara pribadi mengambil tindakan sama sekali. Kirim saja salah satu dari 4 raja pertempuran besar di bawah komandoku, dan tidak mungkin klan Ye bisa melawan." Saat dia mengatakan ini, ekspresinya menjadi semakin dingin saat dia berkata dengan suara tegas, "Namun, aku masih ingin klan Ye merasakan apa artinya dihancurkan. Pada saat itu, keempat raja pertempuranku pasti akan berkumpul di gunung Wanling. Saya telah menunggu hari ini selama 20 tahun, 20 tahun menunggu dan menanggung penghinaan, hanya agar ketika hari ini tiba, saya tidak akan meninggalkan ruang bagi keluarga Ye untuk kembali." Su Chengfeng kembali ke wajahnya yang menjilati anjing sebelumnya dan berkata sambil tersenyum, "Karena itu masalahnya, maka aku akan kembali ke Yanjing pada hari Qingming, dan aku akan berada di sana ketika orang tuamu memindahkan kuburan mereka pada hari kedua Qingming." "Bagus." Wan Bajun mengangguk dan berkata, "Begitu saja, setelah saya memindahkan peti mati orang tua saya ke Gunung Wanling, saya akan segera memimpin 4 raja pertempuran ke Jinling secara pribadi. Tidak peduli apa, saya akan mencari tahu kebenaran tentang hilangnya Paman Su saya. Asalkan Paman Su saya masih hidup, saya pasti akan membawanya kembali dengan selamat." Su Chengfeng berkata dengan penuh semangat, "Hancurkan Jun kamu secara pribadi, aku yakin Su Dao akan dapat kembali dengan selamat." Wan Bajun menambahkan, "Jangan khawatir, ketika kita mengetahui siapa yang berada di balik serangan terhadap Paman Su saya pasti akan memotongnya sampai ke akar dan tidak pernah meninggalkan masalah tersembunyi untuk Paman Su." Dia tidak terlalu peduli apakah Su Dao akan kembali hidup atau tidak, yang benar-benar dia pedulikan adalah dermawan Su Ziyu. Selama dia bisa membunuhnya, dia tidak akan khawatir. Pada saat ini, bawahan Wan Bajun yang sangat kuat tiba-tiba mengangkat telepon satelit dan berkata kepada Wan Bajun, "Tuan Balai, ini panggilan dari Raja Serigala Bermata Hijau." Raja Serigala Bermata Hijau adalah Raja Perang Chen Zonglei, salah satu dari 4 Raja Perang di Aula Wan Long, dan Raja Perang yang paling ahli dalam memimpin pasukan ke dalam pertempuran di seluruh Aula Wan Long. Kali ini dengan suriah, Wan Breaking Army kemudian menyerahkan lebih dari 10.000 elit, serta seluruh komando, kepada Chen Zonglei. Meskipun Kuil 10.000 Naga adalah organisasi tentara bayaran modern, struktur internalnya sangat mirip dengan gaya seni bela diri. Dikatakan demikian karena mentor Wan Bajun adalah seorang pendekar kontemporer yang berjalan di Jianghu, sehingga Wan Bajun sebagai pribadi juga memiliki kompleks pejuang yang kuat dalam dirinya. Inilah sebabnya dia mengambil nama ayahnya, Grup Wan Long, dan memberikannya kepada Kuil Wan Long, sebuah nama dengan cita rasa Cina yang kuat dan cita rasa seni bela diri yang kuat. 4 raja perang dari Kuil Wan Long juga mengikuti contoh dari 4 penjaga sekte Ming dalam novel seni bela diri dan memberi diri mereka 4 nama mewah dengan cita rasa seni bela diri yang kuat, yaitu Raja Serigala Bermata Hijau, Raja Berpakaian Putih, Raja Harimau, Raja Panter Berwajah Hitam dan Raja Singa Berbulu Emas. Bab 3182. Di antara mereka, Raja Serigala Bermata Hijau dan Raja Macan Putih sama-sama keturunan Tionghoa. Raja Serigala Bermata Hijau secara alami adalah Chen Zonglei, yang berada di Suriah, sedangkan Raja Macan Putih adalah pemuda di sampingnya, yang sangat kuat. Adapun Raja Panter Berwajah Hitam dan Raja Singa Berbulu Emas, mereka masing-masing adalah pria kulit hitam keturunan Afrika dan pria kulit putih berambut pirang keturunan Amerika. Pada saat ini, Raja Panter Berwajah Hitam ada di Yaman, sedangkan Raja Singa Berbulu Emas ada di Palestina.
Ketika Wan Bajun melihat Chen Zhonglei memanggilnya, dia segera berkata sambil tersenyum, "Sepertinya Raja Serigala bermata hijau kita akan mengirimi saya laporan bagus lagi hari ini." Sejak dia memasuki Suriah, dia telah mampu menghancurkan seluruh negeri. Perang di Suriah sekarang sudah setengah jalan, dan kelompok oposisi yang tersisa tidak lagi berkuasa. Dia berkata, dalam suasana hati yang baik, dia segera mengambil telepon dari tangan Raja Harimau Putih dan berkata sambil tersenyum, "Zhonglei, berapa banyak pertempuran yang telah kamu menangkan hari ini?" Di ujung telepon yang lain, Chen Zhonglei berkata dengan nada malu, "Hallmaster. Hari ini, pasukan tentara perang Lu menghadapi perlawanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pertempuran melawan pasukan Hamid, dan tentara perang Lu terbunuh, sementara Istana Naga kehilangan total 1.534 elit. Ini karena perintahku yang buruk, jadi tolong hukum aku." Ekspresi Wan Bajun langsung berubah muram. Dia bertanya dengan suara dingin, "Apa yang kamu katakan? Lu Zanjun sudah mati, dan kehilangan lebih dari 1.500 tentara. Apakah kamu bercanda denganku? Tuan Hall, ini bukan lelucon." Chen Zhonglei berkata dengan kesakitan, "Menurut apa yang telah saya pelajari, mereka menyerang basis oposisi kali ini menggunakan metode terkoordinasi normal, infanteri dan artileri, tetapi yang mengejutkan saya, pihak lain telah membangun benteng permanen yang kuat, pemboman artileri sama sekali tidak memberikan pukulan besar ke pihak lain, dan kemudian pihak lain mengandalkan benteng permanen untuk menimbulkan kekalahan berat pada kami selama serangan kami." Wan Breaking Army bertanya dengan suara tegas, "Lalu bagaimana Lu Zanjun mati? Dia adalah seorang jenderal perang bintang 5, apakah dia juga ditembak oleh musuh yang bersembunyi di balik benteng? Sebagai panglima tertinggi kita dalam perang ini, apakah dia juga menyerang ke bertarung sendiri?" Chen Zhonglei menghela nafas panjang dan menjelaskan, "Hallmaster, setelah serangan frontal tidak efektif, pasukan perang Lu memimpin 1.000 jenderal untuk memotong sisi musuh secara tidak langsung. Tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa pihak lain juga telah membangun sejumlah besar benteng tersembunyi di sisi. Mereka secara keliru memasuki lingkungan api musuh dan secara sepihak dibantai oleh pihak lain. Pasukan perang Lu juga gagal melarikan diri. Para pengintai dari Syria memotret musuh yang sedang membersihkan medan perang. Saudara-saudara kita meninggal begitu tragis. Semua orang ditembak belasan kali. Dan bajingan-bajingan ini sangat tidak manusiawi sehingga ketika mereka membersihkan medan perang, mereka tidak hanya menyita semua senjata dan amunisi tentara kita, tetapi bahkan celana panjang dan sepatu bot mereka dilucuti. Ini benar-benar lebih buruk daripada binatang. Mendengar ini, Wan Bajun meraih gelas anggurnya dan membantingnya ke tanah, lalu berdiri dan mengutuk dengan marah, "Sungguh memalukan. Sungguh memalukan. Kalian semua adalah elit di antara para elit yang telah dikembangkan dengan hati-hati oleh balai 10.000 naga milikku. Lu Zanjun bahkan seorang jenderal perang bintang 5, namun kamu dipukuli seperti ini di Suriah oleh tentara sampah. 1.500 elit tewas dalam pertempuran, dan bahkan seorang jenderal perang bintang 5 meninggal. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah aula 10.000 naga. Bahkan di medan perang yang paling tragis, kita belum pernah kehilangan jenderal pertempuran bintang 5 sebelumnya." Berbicara tentang ini, Wan Bajun sudah sangat marah sehingga nadinya berdesir saat dia menggertakkan giginya dan bertanya, "Apakah kamu pantas mendapatkan ketenaran yang telah dibangun Wan Long Hall selama bertahun-tahun di bidang tentara bayaran global?" Chen Zhonglei merasa malu dan berkata, "Hallmaster, kali ini adalah kesalahan saya dalam memimpin. Saya bersedia menerima semua hukuman, bahkan jika Anda memecat saya di tempat, saya tidak akan mengeluh." Pada titik ini, dia membalikkan kata-katanya dan memohon, "Tapi Hallmaster, saya mohon Anda memberi saya kesempatan lagi, untuk memberi saya kesempatan untuk membalas saudara-saudara saya dengan tangan saya sendiri. Beri saya 3 hari, dalam 3 hari, saya akan mengambil markas Hamid dan menggunakan kepala Hamid untuk membayar upeti kepada saudara-saudara saya yang telah meninggal." Bab 3183. Wan Bajun tidak melebih-lebihkan, sejak berdirinya balai 10.000 naga belum pernah mengalami kekalahan dan pukulan yang begitu menyakitkan. Lebih dari 1.500 orang tewas dalam satu pertempuran, konsep macam apa ini? Banyak organisasi tentara bayaran, dari atas ke bawah, bahkan mereka yang bertarung dengan pekerja lain-lain, jumlah keseluruhan mereka tidak sebanyak itu.
Blackwater memimpin sekelompok besar tentara lain-lain yang kurang terlatih, mengikuti AS di Timur Tengah selama bertahun-tahun, dan tidak pernah dalam satu perang pun. Suatu waktu ketika ada lebih dari 100 korban. Tentu saja, ini sangat berkaitan dengan daya tembak kuat yang diperlengkapi oleh tentara AS. Kali ini, Kuil Wanlong kehilangan begitu banyak orang dalam satu napas, di medan tentara bayaran, itu memang mengejutkan. Wan Bajun, yang baru saja percaya diri dan membual di depan Su Chengfeng, sekarang tiba-tiba ditampar wajahnya dengan kekalahan yang begitu menyakitkan, dan jauh di lubuk hatinya dia secara alami sangat marah. Dia ingin menarik Chen Zhonglei di depannya dan memukulinya setengah mati dengan tangannya sendiri. Tetapi pada saat ini, Chen Zhonglei berada di Suriah, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia bahkan bisa berpikir bahwa setelah hari ini, Aula 10.000 naga akan dengan cepat menjadi bahan tertawaan terbesar di seluruh bidang tentara bayaran. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang akan menusuk tulang punggungnya di belakang punggungnya, Wan Xiaojun. Selain itu, kematian lebih dari 1.500 orang akan menjadi kerugian bagi Aula 10.000 naga, selain kerugian dalam jumlah dan reputasi. Ada juga sejumlah besar pensiun yang harus dibayar oleh mereka. Sebagian besar orang yang direkrut oleh Blackwater, selain dari segelintir pensiunan tentara, adalah preman jalanan Amerika yang, di Cina, dapat bekerja sebagai sipir, dan mereka menempatkan orang-orang seperti itu ke medan perang dengan pelatihan sederhana. Tapi Aula 10.000 naga berbeda. Standar perekrutan kuil naga sangat tinggi, dan ambang batasnya sangat tinggi. Setiap prajurit kuil naga tidak lebih lemah dari pasukan tugas aktif Amerika Serikat, dan banyak dari mereka bahkan lebih baik daripada prajurit pasukan elit seperti marinir. Oleh karena itu, gaji kuil 10.000 naga tinggi dan pensiunnya bahkan lebih tinggi. Setiap orang memiliki kepala di sabuk celana mereka dan melakukan pekerjaan semacam ini di ujung pisau, jadi mereka mengambil pensiun mereka dengan sangat serius, karena jika mereka mati dalam pertempuran, mereka masih bisa meninggalkan keluarga mereka dengan jumlah uang yang baik untuk mereka, untuk hidup dengan baik. Untuk memperkuat persatuan internal dan kesetiaan para prajurit, tingkat pensiun kuil 10.000 naga adalah 60 kali gaji bulanan seorang individu. Itu adalah gaji 5 tahun penuh. Jika seseorang, yang gaji bulanannya $30.000, memiliki pensiun $1.800.000. Adapun orang seperti Lu Zanjun, gaji bulanannya lebih dari 150.000. Pensiunnya saja akan menjadi $10 juta. Jadi, untuk 1.500 orang ini, pensiunnya saja sudah lebih dari $2 miliar. Apalagi dalam sistem pensiun kuil 10.000 naga. Ada juga standar khusus. Standar pensiun 60 kali gaji bulanan ini mengacu pada kasus di mana seseorang meninggal secara normal dalam pertempuran dan meninggalkan seluruh tubuhnya untuk keluarganya. Jika seluruh tubuh tidak ditinggalkan, pensiun juga harus membayar bagian tambahan dari kerusakan moral. Bab 3184. Bagaimanapun, sila adalah sama tidak peduli tradisi pemakaman negara mana, dan tradisi pemakaman bumi secara alami membutuhkan tubuh penuh di peti mati, bahkan kremasi. Juga terbaik untuk mengkremasi seluruh tubuh, jadi jika seluruh tubuh tidak tersedia, gaji bulanan tambahan 20 bulan dibayarkan. Jika benar-benar tidak mungkin untuk menyerahkan tubuh kepada kerabat, bahkan jika tidak mungkin melakukannya dengan tubuh yang dimutilasi, kompensasinya harus lebih tinggi, dengan tambahan 20 bulan di atas yang sebelumnya. Biayanya akan relatif rendah jika 1.000 atau lebih tentara Aula 10.000 naga, yang semuanya telah pergi tanpa kembali, akhirnya melawan Hamid, memasukkan tubuh ke dalam peti mati dan menyerahkannya kepada kerabat mereka di cara yang bermartabat. Tetapi jika tidak diperangi, dan mayat-mayat itu tidak diambil. Jika laki-laki tidak dapat diistirahatkan, tingkat pensiun akan menjadi gaji bulanan masing-masing 100 bulan. Dalam perhitungan itu, $3 miliar tidak akan mampu melawan. Keuntungan dari kuil 10.000 naga hanya sekitar $10 miliar setahun, dan dalam pertempuran ini, sepertiganya mungkin hilang secara langsung. Selain itu, pengakuan pasar kuil 10.000 naga kemungkinan akan menurun dengan cepat karena pertempuran ini, sama seperti perusahaan. Organisasi tentara bayaran juga harus fokus pada reputasi dan kinerja mereka, dan jika perusahaan memiliki kesalahan besar dan skandal, itu pasti akan mempengaruhi pengakuan perusahaan oleh klien lain, yang kemudian akan mempengaruhi pendapatan aktual perusahaan.
Marah sampai ekstrim, Wan Bajun segera mengutuk ke telepon, menggertakkan giginya, kamu segera kumpulkan semua Jenderal Kuil 10.000 naga di Suriah. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, dalam 3 hari, beri aku kesempatan untuk menjatuhkan Hamid itu. Bagus. Chen Zonglei, di ujung telepon yang lain, berkata tanpa ragu, yakinlah, Hallmaster. Jika saya gagal menyelesaikan misi, saya akan membawa kepala saya kepada Anda. Suara Wan Bajun sangat dingin saat dia berkata, ingat kata-katamu. Setelah mengatakan itu, dia dengan marah menutup telepon, wajahnya sangat biru. Pria muda di sampingnya sangat terkejut ketika dia bertanya, Tuan Aula, bagaimana bisa ada angkatan bersenjata yang begitu kuat di distrik Suriah? Apakah Anda ingin saya terbang untuk mendukung Raja Serigala bermata hijau segera? Wan Bajun berkata dengan dingin, tidak perlu, itu hanya beberapa angkatan bersenjata sipil, tidak ada gunanya mengirim 2 raja pertempuran pada saat yang sama untuk balai 10.000 naga saya. Biarkan Chen Zonglei mengurusnya sendiri, dan jika dia gagal melakukannya, jadi, aku akan membuatnya menjawabnya. Pria muda itu mengangguk dengan lembut dan berkata, saya akan mengikuti pengaturan dari Hallmaster. Saat ini, Su Chengfeng, yang berada di samping, sedikit banyak terkejut di dalam hatinya. Ketika dia mendengar bahwa pasukan Wan Bajun telah kalah dalam pertempuran di Suriah, dengan lebih dari 1.500 orang tewas dalam satu serangan, dia terlalu takut untuk bernafas. Di satu sisi, itu karena jumlah korban tewas benar-benar menakutkan. Seluruh keluarga Su tidak memiliki 1.500 penjaga, tetapi fakta bahwa begitu banyak orang tewas dalam satu gelombang tentara patah Wan memang sangat mengejutkan. Di sisi lain, itu juga karena Wan Bajun terlihat sangat marah, dan Su Chengfeng tidak berani menyentuhnya saat ini. Tentu saja, baru saja, Wan Bajun, yang masih mengekspresikan ambisinya di meja anggur, langsung melemparkan telepon satelit ke meja makan dan berkata dengan suara dingin, tidak ada lagi, ayo segera berangkat ke Yanjing. Su Chengfeng tidak menyangka Wan Bajun akan pergi, jadi dia buru-buru bangkit untuk tinggal dan berkata, hei Bajun, kalian telah kembali dari luar negeri, kalian telah berlari jauh-jauh, jadi sebaiknya kalian istirahat sebentar, beberapa hari pertama. Saya memiliki selusin kamar di villa ini, mengapa Anda tidak tinggal di sini selama beberapa hari dan beristirahat, toh masih pagi sebelum festival Qingming? Tidak. Wan Bajun melambaikan tangannya dengan ekspresi muram dan berkata dengan acuh tak acuh, ulang tahun kematian orang tua saya dalam beberapa hari, saya harus mempersiapkan terlebih dahulu, pertama memberi hormat kepada mereka di kuburan, lalu siapkan peti mati terbaik untuknya, mereka, siapkan upacara pemindahan kuburan termegah, setelah aku meratakan keluarga Ye. Aku kemudian akan memindahkan peti mati orang tuaku ke Gunung Wanling. Su Chengfeng hanya bersikap sopan, dan tidak benar-benar ingin mereka tinggal, bagaimanapun juga, meskipun Wan Bajun sangat kuat, pada akhirnya, dia adalah kepala organisasi tentara bayaran di luar negeri. Di sisi lain, dia sendiri adalah seorang pengusaha besar yang dikenal secara nasional, dan tidak akan pernah menjadi hal yang baik jika diketahui bahwa dia berhubungan dekat dengan orang seperti itu. Apalagi jika keluarga Ye benar-benar diinjak-injak olehnya di masa depan. Jika dia terlalu dekat dengannya, orang lain akan berpikir bahwa dia telah bergandengan tangan dengannya untuk berurusan dengan keluarga Ye, dan begitu pot seperti itu dibawa, tidak ada yang berani menyentuhnya di lingkaran ini. Karena itu, ketika dia mendengar kata-kata ini dari Wan Bajun, dia buru-buru berdiri dan berkata dengan serius, Bajun, balas dendam orang tuamu lebih besar dari surga, karena itu masalahnya, maka aku tidak akan menahanmu. Bab 3185. Segera, Wan Bajun, yang sangat marah di dalam hatinya, membawa anak buahnya dan pergi ke Yanjing. Dalam perjalanan, Wan Bajun menerima video yang dikirim oleh Chen Zonglei dari Suriah. Ini adalah cuplikan yang diambil oleh pengintai dari sisi Suriah di dekat posisi sayap barat Hamid. Saat melihat para prajurit di bawah komandonya. Bahkan Jenderal Perang Bintang 5 ditelanjangi dan dilemparkan ke tebing seperti anjing mati, paru-paru Wan Bajun hampir meledak karena marah. Dia berkata dengan marah dengan ekspresi muram, berikan perintah saya kepada Chen Zonglei. Pastikan Hamid ini dan pasukannya benar-benar musnah, tidak meninggalkan siapapun. Saya akan menggunakan mayat mereka untuk membayar upeti kepada orang-orang mati ini.
Utusan di sampingnya segera berkata, "Ya, Hallmaster. Saya akan menyampaikan perintah Anda kepada Raja Serigala bermata hijau sekarang juga." Wan Bajun menyipitkan matanya, jari-jarinya terus membolak-balikkan cincin emas tua di jari tengah kirinya, dan bergumam pelan, "Jika saya tidak harus membalas dendam orang tua saya segera, saya akan pergi ke Suriah dan membunuh Hamid ini, dengan tanganku sendiri." Saat ini, Hamid, dia tidak tahu bahwa dia telah menjadi musuh besar di mata penguasa 10.000 naga, yang harus dilenyapkan. Dia hanya tahu, musuh telah mundur, dan dia menang, dan menang dengan mudah. Setelah posisi sayap depan dan barat dibersihkan, dia menemukan bahwa dia telah membunuh lebih dari 3.000 musuh, sementara pihaknya sendiri telah kehilangan kurang dari 100 tentara. Itu adalah kemenangan terbesar yang dia alami sejauh ini, tidak ada satupun, dan itu cukup untuk dibanggakan selama sisa hidupnya. Dan para prajurit di bawah komandonya juga bersukacita. Mereka mengira mereka akan benar-benar kedinginan kali ini, tetapi mereka secara tak terduga memenangkan pertempuran besar, yang merupakan pendorong moral yang hebat. Su Soudao, yang telah bersembunyi di parit anti lereng, juga merasa lega pada saat ini. Dia benar-benar takut Hamid akan gagal dan dia akan dibunuh sebagai prajurit di bawah komandonya. Tapi sekarang sepertinya dia aman untuk saat ini. Perang telah menjadi kemenangan besar, tetapi sayangnya, rumah pangkalan Hamid telah dihancurkan oleh hampir 80% dari api. Sebagian besar tempat tinggal para prajurit telah hilang, begitu pula beberapa persediaan dan barang-barang pribadi yang belum dievakuasi tepat waktu. Saat melihat markasnya runtuh, Hamid merasa menyesal. Tapi dia juga sangat tahu. Sungguh mengherankan bahwa rumah-rumah seperti itu, yang dibangun di lembah, dilestarikan seolah-olah terbuat dari kertas di bawah tembakan musuh. Lebih-lebih lagi, menurut tren saat ini, saya khawatir di masa depan, kita harus makan, hidup, dan tidur di lubang, karena lubang itu benar-benar aman. Oleh karena itu, sangat mendesak baginya untuk terus menggali terowongan dan benteng permanen. Bab 3186. Jadi, di sisi miring gunung, pembersihan medan perang belum selesai, dan di lereng gunung yang terbalik, para insinyur dengan tim konstruksi dari Irak. Sekali lagi, mereka mulai memungut alat pemotong angin dan bekerja dengan putus asa. Sementara itu, Hamid juga buru-buru memanggil Ye Chen. Begitu panggilan masuk, dia dengan bersemangat melaporkan kepada Ye Chen, "Saudara Ye, musuh telah mundur. Saya telah memenangkan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini semua berkat Anda." Dengan itu, dia memberi Ye Chen laporan terperinci tentang spesifik perang. Ye Chen mendengar ini. Sementara dia lega, dia juga sedikit terkejut, tidak menyangka bahwa balai 10.000 naga yang terlatih juga bisa menderita kerugian besar di tangan Hamid. Jadi, hal pertama yang muncul di benaknya, Ola 10.000 naga, yang telah menderita kerugian besar, pasti akan melancarkan operasi balas dendam terhadap Hamid. Jadi dia buru-buru mengingatkan, "Kakak, kamu memang telah bertarung dalam pertempuran yang indah. Tetapi juga benar bahwa bahaya tersembunyi tidak kecil, karena Aula 10.000 naga telah menderita kerugian besar di tanganmu. Tapi mereka pasti akan mencoba segalanya untuk membuat Anda membayar." Hamid mencibir, "Biarkan mereka datang. Saya tahu bagaimana senjata mereka dilengkapi, yang paling kuat hanyalah artileri 152 mm, yang telah membuktikan bahwa artileri ini dapat menyebabkan pukulan besar ke pangkalan kami. Jika mereka ingin menyerang pangkalan saya, mereka hanya akan bisa menumpuk mayat satu per satu." Ye Chen berkata dengan serius, "Musuh akan dikalahkan sekali, tetapi tidak dua kali. Mereka sekarang telah mengetahui situasi umum dan ketergantungan Anda. Mereka tahu bahwa benteng tersembunyi adalah pertahanan inti Anda, jadi mereka pasti akan menargetkan titik ini dengan kejutan yang tepat, pertahanan dan serangan berikutnya." Mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Anda tidak boleh lupa bahwa para prajurit kuil 10.000 naga semuanya adalah tentara bayaran khusus yang terlatih. Jika mereka melepaskan serangan frontal mereka dan menggantinya dengan infiltrasi rahasia di semua lini, keuntungan Anda juga akan meningkat, sangat diimbangi. Apakah Anda ingat bagaimana saya masuk ke pangkalan Anda? Saya terjun payung di ketinggian, membuka parasut saya di ketinggian rendah dan mendarat dengan cepat. Tentara Anda tidak akan dapat mendeteksi saya sama sekali.
apa yang akan Anda lakukan jika yang lain pihak mengirim ratusan pasukan khusus terjun payung di dalam pangkalan Anda di malam hari dan diam-diam menyusup Anda dari dalam pangkalan? Suasana hati Hamid tiba-tiba menjadi tenang. Perasaan ini seperti baru saja melakukan pemanasan dengan sepanci api arang selama 39 hari, dan kemudian segera dituangkan dengan sepanci air es. Dia menyadari bahwa Ye Chen benar dalam mengatakan bahwa salah satu alasan mengapa dia benar-benar bisa menang adalah karena lawannya telah dikalahkan dengan ringan. Lain adalah bahwa pihaknya memiliki benteng yang kuat, dan pihak lain telah meluncurkan pertempuran serangan frontal, yang tidak memberikan permainan yang baik untuk kekuatan sebenarnya dari para prajurit Aula 10.000 naga. Jika mereka mengubah pertempuran serangan frontal menjadi pertempuran serangan khusus, tentara mereka sendiri tidak akan bisa melawan. Jika benteng tersembunyi mereka sendiri secara diam-diam ditarik keluar satu persatu di sisi lain, bagaimana mereka akan mengatasinya? Jika tentara lawan menyusup ke posisi mereka sendiri dan mengubahnya menjadi berkeping-keping, bagaimana kita bisa mengatasinya? Bagaimana dia harus menanggapi? Memikirkan hal ini, dia buru-buru bertanya kepada Ye Chen, "Kakak, beri saya beberapa ide. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya untuk mencegah ini? Saya tidak ingin memenangkan perang ini dalam sekejap dan kemudian dipenggal oleh pihak lain segera setelah itu." Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, "Yang paling penting sekarang adalah menemukan cara untuk mencegah tim perang khusus pihak lain terjun payung di malam hari." Kemudian tanggapi dari dalam. "Ya." Hamid menggertakkan giginya dan berkata, "Aku telah membunuh begitu banyak orang dari kuil 10.000 naga kali ini, mereka pasti tidak suka mengulitiku dan memakan dagingku." Ye Chen kemudian berkata, "Jangan khawatir, Amerika Serikat telah menangkap Ben Lalong selama 10 tahun, bahkan jika kuil 10.000 naga kuat, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Amerika Serikat, jadi selama Anda bermain aman, mereka tidak bisa membantumu." Ketika Hamid mendengar ini, dia sedikit lega dan berkata, "Itu benar, ketika Anda mengatakan itu, kakak, saya merasa jauh lebih santai." Ye Chen memberikan suara hampa dan menambahkan, "Anda harus memperkuat pengintaian Anda dalam radius 20 km dari pangkalan Anda. Jika Anda menemukan bahwa kekuatan besar lawan mulai berkumpul di pangkalan Anda lagi, Anda harus waspada, dan juga setelah itu, datang ke malam, Anda harus waspada terhadap udara." Hamid berkata, "Kakak, saya tidak akan berbohong, saya memiliki beberapa pos tersembunyi di sekitar pangkalan saya, semua dibangun di atas gunung, beberapa bahkan di tebing, jadi selama mereka berlaku, saya pasti bisa mengendalikan gerakan. Sebelumnya, satu-satunya hal yang saya khawatirkan adalah udara, mereka akan mendarat tepat di atas kepala, tidak ada cara yang baik untuk mencegahnya." Ye Chen tersenyum tipis, "Tidak masalah, aku punya cara. Aku akan memastikan mereka tidak kembali." Bab 3187. Begitu dia mendengar Ye Chen mengatakan bahwa dia punya solusi, Hamid segera bertanya dengan penuh semangat, "Kakak, solusi bagus apa yang kamu miliki? Cepat dan sampaikan." Ye Chen membuka mulutnya dan bertanya kepadanya, "Saya ingat Anda mengatakan bahwa Anda tampaknya telah membeli sejumlah imager termal." "Ya." Hamid buru-buru berkata, "Saya menghabiskan banyak uang untuk membeli sejumlah thermal imager buatan Rusia, semuanya kelas militer, salah satunya dapat ditukar dengan mobil Mercedes. Jika Anda tidak membantu saya dengan dana itu, aku pasti tidak akan mampu menggunakan benda ini." Ye Chen kemudian berkata, "Itu bagus, sekarang kamu melakukan banyak konstruksi dan pengembangan infrastruktur, kamu harus memiliki tim pembongkaran khusus, kan?" "Ya ada." Hamid mengatakan, "Saya mengandalkan peledakan untuk membuka gunung dan menggali lubang di sini, biasanya dengan mengebor lubang di bebatuan dan menanam bahan peledak terlebih dahulu, dan kemudian menggunakan tenaga manusia untuk menggali setelah peledakan." Ye Chen bertanya kepadanya, "Apakah metode peledakan dikendalikan secara elektronik?" "Ya." Hamid menjawab dengan tegas, "Semuanya dikendalikan secara elektronik, setiap blaster dilengkapi dengan detonator, dan setelah memasang kabel, titik detonasi meledak dengan memutar saklar." "Itu bagus." Ye Chen berkata, "Jadi, pertama-tama Anda meminta insinyur Anda memasang perangkap di berbagai area pertahanan utama, terutama memilih jenis lahan terbuka yang cocok untuk penerjun payung, lalu memilih titik peledakan yang sesuai, mengubur bahan peledak dalam jumlah yang cukup di tanah, dan ditutupi dengan sejumlah besar paku besi berkarat, potongan besi dan berbagai barang logam lainnya, prinsipnya lebih kecil, paling tajam bermata."
Titik peledakan ini kemudian disamarkan dengan hati-hati sehingga tidak terdeteksi, dan yang paling penting, kabel peledak harus disembunyikan dengan baik sehingga tidak ada yang bisa mendeteksi ujungnya. Jika Anda memiliki 30 titik detonasi, maka pastikan untuk memberi nomor pada masing-masing titik dan kemudian menggambar peta dengan lokasi setiap titik detonasi yang ditandai dengan jelas. Jika musuh menggunakan serangan parasut di malam hari, mereka tidak akan hanya melompat turun dan menyerang secara individual, mereka akan mendarat terlebih dahulu dan kemudian diam-diam berkumpul bersama dan pecah menjadi kelompok-kelompok sebelum menyerang. Jadi, segera setelah pencitraan termal Anda mendeteksi bahwa musuh telah berkumpul, ledakan titik ledakan terdekat untuk membunuh mereka secara ekstensif. Begitu ledakan tiba-tiba membuat mereka bingung dan pecahan puing-puing dan besi telah membunuh mereka secara besar-besaran, mintalah tentara Anda meluncurkan serangan saturasi ke area tempat mereka berada, tanpa memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Ketika Hamid mendengar ini, dia berkata dengan penuh semangat, "Saya mengerti, kakak. Saya akan segera mengaturnya dan melakukan semua yang Anda katakan." Ye Chen menasihati, "Ingat, harus sejumlah titik ledakan yang baik. Cara terbaik adalah seluruh pangkalan Anda serta bukit dibagi sesuai dengan cara ABCD, dan kemudian setiap area titik ledakan dan kemudian menurut 1, 2, 3, 4 begitu diperintahkan. Ketika waktu untuk mengamati musuh mendarat di area A1, segera biarkan blaster meledakkan area A1 titik ledakan. Jika musuh berlari ke area B2, jangan membuat kesalahan." Hamid segera berkata, "Jangan khawatir, saya akan segera memberi perintah. Jika ada yang membuat kesalahan, saya akan menembaknya." Pada saat ini, Chen Zonglei, Raja Serigala bermata hijau dari Aula 10.000 Naga, telah mengumpulkan semua prajurit Aula 10.000 Naga yang semuanya ada di Suriah. Kematian Lu Zanjun serta para perampok lainnya telah membuat kelompok Jenderal Kuil Wanlong ini sangat marah. Bab 3188. Mereka semua tidak sabar pada saat ini untuk bergegas ke posisi Hamid dan menembaknya sampai mati tanpa pandang bulu untuk membalas rekan-rekan mereka yang gugur. Ini terutama berlaku untuk Chen Zonglei. Lu Zanjun telah menjadi jenderal favoritnya selama bertahun-tahun, dan sekarang setelah dia mati di tangan Hamid, dia ingin memotong Hamid menjadi beberapa bagian. Jadi, Chen Zonglei mengumpulkan semua petugas kuil 10.000 naga bersama-sama dan bertemu untuk merumuskan rencana pertempuran. Sekitar selusin petugas yang hadir sepakat bahwa, mengingat situasi saat ini, kekuatan benteng Hamid telah jauh melebihi kekuatan senjata konvensional mereka. Dan para prajurit Aula 10.000 naga sendiri kuat dalam kemampuan mereka untuk bertarung sendirian, terutama kemampuan mereka untuk menyusup dan menyerang, dan masing-masing hampir setara dengan standar pasukan khusus. Karena itu, cara terbaik adalah memanfaatkan mereka dan mengejutkan mereka. Setelah semua orang menyatukan arah strategis, langkah selanjutnya adalah mengembangkan taktik khusus. Karena semua orang sekarang tahu bahwa sayap depan dan barat Hamid dibentengi, tidak ada yang yakin apakah sayap timur dan utara ada di sana atau tidak. Dengan cara ini, cara menyelinap masuk dari luar terhalang. Alasannya adalah, tanpa mengetahui benteng musuh, jika mereka menyelinap diam-diam, kemungkinan besar mereka akan ditutupi oleh titik api tersembunyi pihak lain. Bahkan jika tentara mereka kuat, mereka semua adalah daging dan darah, dan tidak bisa mengalahkan lawan yang tersembunyi di benteng baja dan beton. Jadi, opsi ini dengan cepat diberhentikan. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah mengudara, karena mereka tidak bisa menyelinap diam-diam. Airborne memiliki keuntungan besar karena bisa melewati pertahanan lawan dan langsung jatuh ke daerah pedalaman lawan. Dalam kasus serangan seperti ini, pasukan udara akan dapat menghindari lereng gunung dan mendarat langsung di dekat prisma di puncak gunung, meniadakan semua benteng di lereng. Apalagi, setahu mereka, Hamid tidak memiliki sistem senjata anti-pesawat. Hamid tidak memiliki radar anti-pesawat, tidak memiliki rudal permukaan ke udara dari ketinggian sedang hingga tinggi, dan pengangkut tidak akan dapat mendeteksi mereka dari ketinggian, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan dapat mengancam mereka. Satu-satunya rudal anti-pesawat yang ditembakkan dari bahu yang dimiliki Hamid cukup baik untuk melawan helikopter, tetapi pada dasarnya tidak berguna untuk hal lain. Ini akan memungkinkan para prajurit Aula 10.000 naga untuk melakukan lompatan parasut ketinggian tinggi di malam hari, tepat di dekat prisma puncak gunung.
Rencana Chen Zhonglei adalah mengirim 1.000 penerjun payung, dibagi menjadi 2 eselon parasut, terjun payung 20 menit sebelum dan sesudah. Kedua eselon akan mendarat satu di selatan pangkalan dan satu di utara pangkalan, masing-masing berkumpul setelah mendarat. Alasan dipecah menjadi 2 eselon juga untuk memberikan polis asuransi ganda. Jika salah satu eselon ditemukan oleh musuh, eselon yang ditemukan akan segera menemukan perlindungan dan bertarung dengan musuh, menarik tembakan musuh untuk memastikan bahwa eselon lainnya dapat menerobos. Dengan 2 eselon dan 1.000 orang, dan melewati pertahanan frontal musuh, taktik ini, dalam pandangan Chen Zhonglei, cukup aman. Namun, pada saat yang sama, Hamid juga melakukan persiapan untuk menghadapi serangan mendadak pasukan terjun payung. Rencana yang diberikan oleh Ye Chen sangat praktis untuknya. Ini karena dia sudah lama membeli bahan peledak dalam jumlah besar untuk membangun benteng. Bahan peledak semacam ini sangat kuat sehingga bisa meledakkan batu-batuan yang tebal sekalipun, sehingga sangat kuat jika digunakan untuk mengubur titik-titik ledakan. Prajuritnya juga pergi ke pangkalan yang hancur, mencari semua jenis benda logam yang cocok, dan kemudian memasukkannya ke dalam tong dan mengirimkannya ke titik ledakan yang diperintahkan Hamid. Hamid takut dipenggal oleh pihak lain, jadi kali ini dia mengatur lebih dari 140 titik ledakan di semua sisi seluruh pangkalan, dan hampir semua bahan peledak di gudangnya diangkut. Dia merasa bahwa selama dia bisa bertahan dari gelombang ini, bahkan jika dia menggunakan semua bahan peledak, itu tidak masalah. Tetapi jika dia tidak dapat menahan gelombang ini, bahkan jika ada lebih banyak bahan peledak yang tersisa, itu tidak akan ada artinya. Jadi mengapa tidak menempatkan semuanya di telepon? Dengan cara ini, bahkan jika pihak lain menjatuhkan mobil lapis baja, mereka masih bisa menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Bab 3189. Setelah malam tiba, bandara militer di Damaskus sangat sibuk. Untuk menurunkan 1.000 tentara Istana Naga ke pangkalan Hamid, beberapa pesawat angkut Suriah dikerahkan, dan selain itu, 2 pesawat kargo segera dipanggil dari penerbangan sipil. Sebanyak 6 pesawat ditugaskan untuk menerbangkan misi malam ini, sementara Chen Zhonglei juga memilih 1.000 elit terkuat dari 8.000 tentara Istana Naga, dan mempersenjatai mereka untuk pengangkutan udara pagi hari. Untuk membunuh musuh dalam satu pukulan, Chen Zhonglei telah mengalokasikan semua peralatan kelas atas untuk 1.000 orang ini. Ini termasuk satu set lengkap senjata tunggal terbaik untuk setiap orang, rompi anti peluru terbaik, helm anti peluru ringan, satu set peralatan night vision yang dipasang di kepala dan beberapa pencitraan termal. Peralatan standar kelas atas semacam ini mahal dan hanya ada sedikit saluran untuk membelinya, jadi bahkan kuil Wan Long tidak mampu memiliki satu set per orang. Chen Zhonglei merasa bahwa karena itu adalah serangan malam, peralatan penglihatan malam hanyalah anugerah. Pada malam hari ketika jarak visual dengan mata telanjang kurang dari 5 meter, tentara dengan peralatan night vision seperti pembuka dan memiliki keuntungan besar. Para prajurit di pihak mereka memiliki peralatan pelindung yang sangat kuat, jadi ketika mereka berada dalam pertarungan singkat, bahkan jika musuh diliputi oleh api, prajurit mereka masih memiliki kemungkinan besar untuk tidak tertembak di bagian vital, yang selanjutnya dapat meningkatkan kekuatan mereka, keuntungan. Selain itu, Chen Zhonglei juga secara khusus melengkapi 1.000 tentara ini dengan senjata yang sangat kejam, granat pembakar. Granat pembakar ini, perlengkapan standar tentara Amerika, pada prinsipnya mirip dengan napalm, kecuali dibuat dalam bentuk granat agar mudah digunakan oleh seorang prajurit. Granat pembakar menggunakan reaksi termal aluminium, yang ketika meledak menghasilkan panas hingga 3.000 derajat, melelehkan baja. Jika 2 di antaranya dijatuhkan ke tempat perlindungan yang hampir sepenuhnya tertutup, mereka akan menghanguskan para prajurit yang bersembunyi di dalamnya. Tidak masalah jika ada banyak ruang di dalam tempat penampungan, ketika bom pembakar terbakar sepenuhnya, mereka dapat menghabiskan oksigen di dalam dan orang-orang di dalamnya akan mati lemas, jika tidak terbakar sampai mati. Menggunakan senjata ini untuk menyerang benteng tersembunyi Hamid, menurut pendapat Chen Zhonglei, adalah yang paling tepat. Dengan senjata superior, visi superior, pertahanan superior, dan bahkan kekuatan tempur yang lebih unggul, Chen Zhonglei percaya bahwa 1.000 elitnya pasti akan menimbulkan banyak kerusakan di sisi lain. Dan tepat di dalam barak di sebelah bandara, 5.000 tentara-tentara pemerintah juga membuat pertemuan terakhir mereka.
Ini juga merupakan polis asuransi ketiga Chen Zhonglei. Jika pertempuran berlangsung sengit setelah para prajurit kuil 10.000 naga terjun payung, ribuan tentara pemerintah di pinggiran akan segera melancarkan serangan untuk menghancurkan musuh dari dalam. Alih-alih membawa artileri traktor dan sejumlah besar peluru artileri, 5.000 tentara menggunakan hampir 100 kendaraan dari berbagai jenis untuk cepat berbaris menuju Pangkalan Hamid, dan dalam waktu beberapa jam, mereka akan dapat membunuh Pangkalan Hamid di kaki gunung. Sementara 1.000 tentara kuil 10.000 naga masih memeriksa peralatan mereka, 5.000 tentara sudah berangkat dan berangkat, mereka tidak bisa bergerak secepat pesawat, jadi mereka harus pergi satu langkah lebih awal. Adapun para prajurit kuil 10.000 naga, mereka akan naik pesawat pada pukul 1 pagi dan kemudian lepas landas satu demi satu dalam waktu setengah jam, menuju Pangkalan Hamid. Sementara para prajurit memeriksa peralatan mereka, Chen Zhonglei masih menjelaskan taktik kepada mereka, memberitahu mereka untuk memastikan untuk sepenuhnya memanfaatkan dan menggunakan semua kekuatan mereka dan melakukan yang terbaik untuk memastikan keberhasilan penyelesaian misi. Pukul 1 dini hari, tentara yang membawa paket parasut mulai naik ke pesawat dengan tertib. Chen Zhonglei juga naik sendiri salah satu pesawat angkut militer. Meskipun dia tidak akan memimpin terjun payung secara pribadi, dia akan berada di pesawat angkut militer ini untuk menerima informasi real-time di medan perang melalui peralatan komunikasi di kapal, sehingga dia bisa menjadi yang pertama memberikan komando taktis ketika tentara membutuhkan dia. Satu persatu pesawat kemudian lepas landas dan lepas landas, membelah menjadi 2 eselon di udara, satu di depan yang lain dan menuju Pangkalan Hamid. Pada saat yang sama, 5.000 tentara pemerintah hanya berjarak kurang dari 40 km dari posisi Hamid. Bab 3190. Berkat manuver penuh, mereka diharapkan mencapai lokasi yang diinginkan dalam 40 menit. Di markas Hamid, hiruk-pikuk aktivitas. Lebih dari 140 titik ledakan, yang telah ditanam jauh sebelumnya, dikendalikan oleh 14 blaster dan insinyur. Masing-masing dari mereka memiliki blaster di depan mereka, ditandai dan diberi nomor, dan walkie-talkie dengan saluran khusus. Begitu musuh muncul dan prajurit yang bertugas pengintaian menentukan lokasi musuh, dia akan menginformasikan titik peledakan melalui saluran walkie-talkie ini. Segera setelah blaster mengetahui bahwa titik detonasi berada dalam kendalinya, dia segera meledakkan titik detonasi yang telah ditentukan. Dengan cara ini, bahkan jika ada lebih dari 10 orang yang mengendalikan lebih dari 100 titik detonasi, tidak ada kesalahan penanganan yang dapat terjadi. Pada saat yang sama, pengintai Hamid berkonsentrasi di setiap jalan ke pegunungan, dan drone selalu di udara. Meskipun kemampuan pengamatan drone sangat berkurang di malam hari, jika lawan berbaris dalam kekuatan besar, pasti akan ada cahaya, dan meskipun cahaya sulit dideteksi di pegunungan yang gelap, drone memiliki pandangan yang tidak terhalang, jadi lebih mudah mendeteksi musuh di malam hari. Chen Zhonglei duduk di kokpit pesawat, mengamati tanah di luar jendela. Daerah pegunungan Suriah sangat terpencil dan terisolasi, dan pada malam hari, hanya ada beberapa titik cahaya yang tersebar di daerah perbukitan yang luas. Ini sebagian besar desa yang terletak di pegunungan, dan beberapa milik kelompok oposisi skala kecil. Kedua pilot pesawat itu adalah tentara dari kuil Dewa Naga. Karena dia khawatir pilot Angkatan Udara Suriah tidak cukup berpengalaman untuk terbang, Chen Zhonglei memindahkan mereka semua dengan orang-orangnya sendiri. Pada saat ini, Kapten angkat bicara dan berkata, "Komandan, kita punya waktu 20 menit lagi sebelum kita mencapai posisi melompat." Chen Zhonglei melihat keluar jendela dan berkata sambil berpikir, tempat ini benar-benar terlalu terbelakang, dikatakan bahwa banyak desa di daerah perbukitan belum tersambung ke listrik sampai sekarang. Ya, Kapten mengangguk, sebagian besar titik cahaya yang dapat kami amati dari atas adalah obor yang menyala di desa-desa, tetapi siapapun yang memiliki akses listrik pada dasarnya adalah pasukan oposisi, dan mereka adalah satu-satunya yang mampu menggunakannya, generator. Chen Zhonglei menepuk bibirnya dan berkata, "Saya benar-benar tidak dapat memahami bagaimana memerangi angkatan bersenjata yang terbelakang seperti itu masih dapat mengorbankan begitu banyak saudara dan saudari kita. Ada perasaan kuat akan hal yang tidak diketahui di hati saya yang membuat saya sedikit terganggu." Kapten sibuk berkata, "Komandan, Anda tidak perlu terlalu khawatir, kami akan kalah dalam pertempuran di siang hari, terutama karena kami ringan pada musuh,
ditambah benteng musuh ada di sana, kami benar-benar tidak memilikinya, keuntungan. Tapi serangan mendadak di malam hari, mereka pasti tidak akan bisa mengatasinya. Selain itu, saya khawatir mereka tidak mampu membeli peralatan night vision sendirian, dan bahkan jika mereka memilikinya, mereka mungkin hanya memiliki beberapa set. Begitu kita menekan dengan 1.000 orang, beberapa set peralatan penglihatan malam mereka tidak akan berguna, dan bahkan jika ada lebih banyak tentara, kebanyakan dari mereka akan buta, jadi mereka pasti tidak akan bisa melakukan serangan kita. Chen Zhonglei sedikit mengangguk, aku harap kita bisa melenyapkan mereka dalam satu gerakan kali ini dengan pasukan surgawi kita. 10 menit kemudian, lampu suar di dalam kabin menyala. Pintu palka di bagian belakang pesawat perlahan terbuka, dan para prajurit tahu betul bahwa ini adalah sinyal untuk bersiap terjun parasut, jadi mereka bangkit dan memeriksa tas parasut masing-masing. 20 menit kemudian, ketika pesawat-pesawat itu tiba di posisi melompat satu demi satu, pasukan demi pasukan jatuh dari langit, menghujani posisi Hamid. Bahkan sebelum penerjun payung pertama mendarat, Hamid diperingatkan oleh para pengintai bahwa mereka telah melihat para penerjun payung melompat di pasar malam dengan peralatan pencitraan termal mereka. Jadi, semua tangan berada di dek, menunggu geng untuk saling melemparkan diri sekali lagi. Bab 3191. Saat kelompok pertama yang terdiri dari 500 orang, satu demi satu, mendarat di dekat puncak prisma sayap selatan, kelompok lain yang terdiri dari 500 orang, juga melompat dari pesawat, mulai melayang ke bawah menuju puncak prisma sayap utara. Karena pelompat parasut dipengaruhi oleh angin, arah, dan kontrol pribadi, sulit bagi mereka untuk melompat ke area yang sama pada saat yang bersamaan. Jadi mereka harus mendarat secara individual di dekat target dan kemudian bergerak bersama ke segala arah menuju area target. Secara umum, para penerjun harus mencegah parasut mereka terjerat satu sama lain di udara, jadi mereka sendiri menjaga jarak aman dari rekan-rekan lainnya, jadi itu normal untuk turun ratusan atau ribuan meter saat mendarat. Apalagi di malam hari, tidak aneh untuk turun bahkan beberapa ribu meter. Oleh karena itu, hal pertama yang dilakukan 500 orang pertama setelah mendarat adalah dengan cepat berkumpul menuju area sasaran. Namun, yang mengejutkan mereka tidak melihat tentara yang bertahan saat mereka terjun payung dan berkumpul. Mereka juga tidak melihat benteng musuh yang tersembunyi. Melihat seluruh puncak gunung melalui perangkat night vision mereka tidak menemukan jejak musuh, kecuali orang-orang mereka sendiri dengan tanda khusus di tubuh mereka. Beberapa tentara yang membawa pencitraan termal juga segera mulai memeriksa, tetapi tetap tidak ada yang ditemukan. Alasan mengapa mereka tidak dapat melihat musuh adalah karena tentara Hamid saat ini bersembunyi di dalam benteng bunker di lereng gunung, dan peralatan pencitraan termal yang digunakan untuk mengamati puncak juga dimasukkan ke dalam benteng melalui jalur sinyal, jadi seluruh prisma puncak dalam keadaan tidak terlindungi saat ini. Ketika komandan melaporkan situasi ini secara real-time kepada Chen Zhonglei, yang sedang berputar-putar dalam lingkaran besar di ketinggian, Chen Zhonglei tidak terlalu terkejut. Jika itu adalah dirinya sendiri, dia tidak akan menyia-nyiakan energinya untuk mempertahankan puncak gunung ketika lereng depan dan belakang begitu kokoh. Lagi pula, dalam keadaan normal, seseorang harus melewati lereng depan untuk menerobos ke atas. Maka dia segera mengingatkan para komandan garis depan bahwa mereka harus memanfaatkan kelalaian musuh dalam mempertahankan puncak. Perakitan akan diselesaikan sesegera mungkin, dan kemudian eselon pertama akan menyerang lebih dulu, sedangkan eselon kedua akan mengambil kesempatan untuk mengepung dari sisi utara. Musuh akan langsung diblokir di pit dan dieliminasi. Chen Zhonglei telah mengikuti One Breaking Army sampai saat ini, dan dia telah bertarung dalam banyak pertempuran penyerangan serupa. Dia mengerti satu hal dengan sangat baik. Saat melawan benteng tersembunyi, jika sisi Anda jauh dari benteng, pihak lain memiliki keuntungan, tetapi jika sisi Anda sangat dekat dengan benteng. Tetapi jika pihak Anda sangat dekat dengan benteng, maka pihak Anda memiliki keuntungan. Selama perang di barat daya, begitu musuh diblokir di lubang telinga kucing, hampir tidak ada jalan keluar selain mati. Beberapa granat dari tentara kami bisa mengubah lubang telinga kucing mereka menjadi kuburan mereka. Oleh karena itu, Chen Zhonglei mengambil keputusan pada saat ini. Malam ini, anak buah Hamid akan dimusnahkan sepenuhnya.
Eselon pertama dari 500 pasukan terjun payung dengan cepat berkumpul, berpikir bahwa mereka telah sangat berhasil dalam infiltrasi mereka. Sedikit yang mereka tahu bahwa mereka sekarang benar-benar terkena pengawasan Hamid. Dan yang membuat Hamid heboh, ada 6 titik ledakan yang bisa dicakup di dekat area tempat mereka berkumpul. Dan itu dikubur dengan bahan peledak kuat yang bisa memecahkan batu. 20 menit kemudian, eselon pertama tentara telah berkumpul. Pada saat yang sama, eselon kedua prajurit juga telah selesai terjun payung dan mulai berkumpul. Bab 3192. Ketika prajurit eselon kedua juga hampir selesai berkumpul, Komandan eselon pertama memerintahkan serangan. Mereka bermaksud untuk menyerang lubang di lereng depan secara langsung, membongkar pertahanan musuh sambil menarik musuh di lereng terbalik. Pada saat yang sama, musuh yang bersembunyi di beberapa arah lain juga akan ditarik masuk. Saat itu, eselon kedua akan melakukan touch up dari belakang dan langsung melakukan dumpling kepada lawan. Pada saat yang sama, begitu pasukan pertahanan di lereng depan runtuh, ribuan tentara-tentara pemerintah itu akan segera bergegas, dan pada saat itu, pasukan Hamid tidak punya tempat untuk lari. Melalui sistem interkom Aula 10.000 naga, Komandan eselon pertama berbicara, "Pasukan kami siap berperang, tolong minta eselon kedua untuk mengkonfirmasi situasi pertemuan." Suara Komandan eselon kedua datang melalui sistem interkom, "Pasukan kami hampir selesai berkumpul. Konfirmasi peralatan pra-pertempuran sedang berlangsung." Komandan eselon pertama segera angkat bicara, "Unit kami meminta untuk melancarkan serangan, tolong minta persetujuan Komandan Chen." Chen Zhonglei berkata dengan sangat antusias, "Disetujui. Luncurkan serangan segera. Dalam 10 menit, habisi semua prajurit di sisi miring mereka. Balas dendam saudara dan saudari kita yang mati." "Ya." Komandan eselon pertama segera berkata dengan suara yang bermartabat, "Tolong jangan khawatir, Komandan Chen, kita tidak akan pernah bisa memenuhi nama Aula 10.000 naga. Kita pasti akan membalaskan dendam saudara kita yang gugur." "Bagus." Chen Zhonglei tertawa dan berkata, "Begitu saja, serang segera." Komandan eselon pertama segera memerintahkan para prajurit di sekitarnya, "Kalian semua, mulai serangan." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Hamid di dalam lubang juga menggertakkan giginya dan berteriak, "Titik ledakan 03, 05, 06, 08, 09, 11 di area B." Ledakan. Kedua insinyur yang bertanggung jawab atas area B segera menggunakan kecepatan tercepat mereka untuk meledakkan titik ledakan yang ditentukan di detonator. Tepat ketika 500 tentara dari eselon pertama Aula 10.000 naga hendak bergegas menuju benteng miring utama, ledakan keras tiba-tiba terdengar di sekitar mereka satu demi satu. 3 dari titik ledakan ini berada tepat di bawah kaki 500 orang ini, sementara 3 lainnya tersebar di sekitar tepi 500 orang, dan saat mereka meledak, setidaknya 100 orang terangkat tinggi oleh gelombang ledakan. Gelombang ledakan yang kuat menyebabkan 500 orang terluka dalam berbagai tingkat, dan banyak yang bahkan terbunuh oleh ledakan itu. Yang lebih tragis lagi adalah gelombang ledakan itu memicu langit yang penuh dengan pembunuhan dan melukai potongan-potongan yang persis seperti jarum mutiara badai hujan dalam novel seni bela diri. Ini mencakup 500 orang ini ke segala arah. Ledakannya sudah sangat kuat, dan pecahan logam didorong oleh gelombang ledakan. Masing-masing bagian memiliki energi potensial yang kuat. Meskipun 500 tentara ini mengenakan rompi dan helm anti peluru, anggota badan, wajah, dan leher mereka semuanya terkena serangan pecahan peluru yang intens ini. Hanya dalam sekejap, ke-500 prajurit Balai Naga, tanpa kecuali, terkena pecahan peluru logam dalam jumlah besar. Beberapa dari mereka tidak beruntung. Beberapa dari mereka yang tidak beruntung memiliki trakea atau arteri yang terputus oleh pecahan peluru, dan sebelum mereka bisa diselamatkan, mereka sudah mati. Dan mereka yang sedikit lebih beruntung. Meskipun mereka tidak terluka parah, wajah mereka terkena pecahan peluru dan dibutakan seketika. Dan bahkan lebih. Di sisi lain, ada luka parah pada anggota badan. Terutama tangan dan lengan mereka hampir hancur berantakan. Dan bahkan jika mereka terlatih sebelumnya, mereka sekarang bahkan tidak dapat memegang senjata mereka. Ketika Chen Zhonglei mendengar ledakan melalui komunikasi nirkabel, serta suara teriakan kesakitan dari prajuritnya sendiri, seluruh kulit kepalanya langsung kesemutan, dan dia bertanya dengan acuh tak acuh, "Apa yang terjadi? Apa yang terjadi?"
Komandan Eselon pertama telah kehilangan penglihatannya dan kedua matanya tertusuk oleh setidaknya 7 atau 8 pecahan logam, menutupi matanya pada saat ini dan berteriak tanpa daya, "Komandan Chen. Kami telah disergap." Bab 3193. Disergap. Mendengar ini, hati Chen Zhonglei berdebar dan dia bertanya dengan acuh tak acuh, "Apa yang sedang terjadi? Penyergapan macam apa yang membuatmu terjebak?" Komandan menjawab dengan suara terisak, "Sebuah ledakan. Ledakan yang sangat kuat. Mereka pasti telah menanam banyak bahan peledak, dan ledakan itu telah menyebabkan banyak puing anti personil. Kedua mata saya buta, dan saya telah luka di kaki dan tangan saya, tapi saya tidak tahu seberapa parah saya terluka sekarang. Bagaimana ini bisa terjadi?" Jantung Chen Zhonglei berdenyut tak tertandingi saat dia mendengar deskripsi pria itu. Dua eselon yang melompat malam ini adalah prajurit dan komandan terkuat di bawah komandonya. Mendengar berita bahwa anak buahnya telah diledakkan buta dan penuh luka pada saat ini, Chen Zhonglei tidak sabar untuk melompat turun dan menyelamatkan mereka sendiri. Di latar belakang komunikator, suara para prajurit semuanya meratap dan menangis, yang membuat kesedihan Chen Zhonglei semakin besar. Pada saat itu, komandan eselon pertama di ujung telepon berteriak, "Musuh telah lama memasang jebakan, hanya menunggu kami untuk masuk. Ledakan barusan, kami menderita banyak korban." "Ah, komandan." Pembuluh darah Chen Zhonglei berkobar dan dia meraung dengan gigi terkatup, "Tunggu sedikit lebih lama, aku akan mengirim eselon kedua untuk mendukungmu." Komandan berseru, "Tidak, jangan biarkan mereka datang." Komandan berkata dengan mendesak, "Komandan, beritahu eselon kedua untuk mundur. Mereka telah membuat jaring. Tim kami terluka parah dan kami sekarang dikelilingi oleh mereka. Tidak mungkin bagi kami untuk keluar, dan tidak mungkin untuk eselon kedua untuk menyelamatkan kita." Chen Zhonglei tidak pernah bermimpi bahwa komandan eselon pertama akan sangat pesimis. Gumamnya dalam hati, mungkinkah mereka benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Mungkinkah Hamid ini benar-benar sakti dan mampu melihat semua rencana taktisnya sebelumnya? Chen Zhonglei, yang bingung, tidak tahu bahwa hanya 10 detik setelah eselon pertama dari sisi selatan disergap, 8 titik ledakan di sisi utara bukit juga meledak pada saat yang sama. 500 orang di sayap utara benar-benar tidak beruntung. Seluruh puncak sayap utara relatif curam, tetapi hanya ada satu area yang relatif datar, dan siapapun yang diberi perintah pasti akan memilih area ini untuk berkumpul. Seolah-olah hanya ada satu pohon di bawah terik matahari dan orang-orang secara tidak sadar akan pergi ke bawahnya untuk mendinginkan diri. Itulah sebabnya anak buah Hamid telah menyiapkan 8 titik ledakan di area ini. Orang-orang dari eselon kedua sedang berkumpul ketika mendengar ledakan dari selatan, mereka mengira bahwa saudara-saudara mereka di sayap selatan yang telah melawan serangan itu. Mereka hampir selesai berkumpul dan segera bergegas untuk mengepung mereka. Ketika yang mengejutkan mereka, pasukan Hamid meledakkan ke-8 titik ledakan di sekitar mereka. Ledakan yang memekakkan telinga mengirimkan getaran ke seluruh lembah. Ledakan fragmen yang begitu padat dan terbang, dengan cakupan silang yang begitu lebar dan padat, akan sulit untuk dihindari bahkan oleh seekor lalat, apalagi tubuh daging dan darah ini. Jadi, setelah 8 ledakan ini, lebih dari setengah eselon kedua langsung terbunuh oleh ledakan itu. Selebihnya, hampir semuanya terluka parah dan langsung kehilangan kekuatan tempurnya. Segera setelah itu, komandan eselon kedua berteriak ngeri, "Komandan, kami juga disergap, ledakannya sangat keras sehingga kami kehilangan hampir semua orang kami. Orang-orang yang masih hidup semuanya terluka parah dan ada darah dan darah, anggota badan di mana-mana." Bab 3194. Mendengar kata-kata ini, seluruh tubuh Chen Zhonglei langsung membeku. Dia tidak pernah bermimpi bahwa sayap utara juga diantisipasi musuh. Dengan cara ini, 1000 elit yang dia kirim semuanya dibunuh oleh pihak lain. Dia jelas telah pergi untuk menyerang pihak lain, dan para elit yang dia kirim adalah yang paling cocok untuk misi pemenggalan kepala, tetapi mengapa mereka terbunuh dan terluka begitu mereka mendarat? Bagaimana mungkin musuh merencanakan semua ini sebelumnya? Tepat ketika Chen Zhonglei dalam keadaan sangat meragukan diri sendiri, tentara Hamid menyerang dengan kekuatan penuh. Menurut instruksi Ye Chen, Hamid telah membagi seluruh pangkalan menjadi 5 zona. Setiap area, pada gilirannya, telah dibagi menjadi lusinan bantalan koordinat terperinci berdasarkan lokasi titik ledakan. Oleh karena itu,
Setelah para prajurit di dalam berbagai bunker mengetahui titik ledakan mana yang meledak menurut peta yang ditandai, mereka segera mengetahui dengan jelas lokasi musuh saat ini. Segera setelah itu, Hamid mengirim 800 tentara dari garis miring ke depan dan ke belakang untuk mengelilingi eselon pertama. Pada saat yang sama, artileri di parit anti lereng sayap selatan segera meluncurkan 20 mortir kecil dan ditujukan ke lokasi titik ledakan sayap utara dari lubang di parit sayap selatan, siap untuk meluncurkan satu lagi tembakan ke arah utara, eselon kedua di sayap utara. Mortir itu sederhana dalam konstruksi, tidak lebih dari laras panjang dan tipis yang dipasang pada tripod, dan dengan jangkauan pendek dan daya rendah mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan senjata traktor. Namun, senjata ini memiliki kelebihan. Keuntungan terbesarnya adalah mobilitas dan portabilitasnya, memukul dan berlari ketika datang. Itu juga sangat sederhana untuk menembak, cukup sesuaikan sudutnya, masukkan cangkang melalui moncongnya dan itu akan langsung menembak. Selama Perang Anti-Jepang, Letnan Jenderal Angkatan Darat Jepang Abe Gisu, yang dikenal sebagai bunga para jenderal terkenal, dibawa pergi oleh seorang artileri muda dari Angkatan Darat rute ke-8 dengan satu tembakan dari sebuah mortir. Karena keunggulan inilah mortir ini tidak pernah digunakan oleh tentara selama beberapa dekade. Pasukan artileri Hamid ini hafal lokasi setiap titik ledakan di sisi utara, jadi penyesuaian dilakukan dengan sangat cepat sebelum penembakan. Dalam 1 atau 2 menit, 20 mortir ini memulai putaran tanpa henti demi putaran pemboman. Dan peluru-peluru itu mendarat dengan sangat presisi, meledak hampir tepat di tengah-tengah titik kumpul eselon kedua. 500 tentara eselon kedua Kuil Naga, yang telah dibom dengan sangat parah, sekarang tidak punya waktu untuk melakukan penyesuaian sama sekali sebelum mortir padat mendarat di sekitar mereka seperti hujan es. Pada titik ini, perbukitan di sisi utara menjadi neraka di bumi. Setelah beberapa putaran penembakan, tingkat kematian pertempuran para prajurit dari seluruh sayap utara telah melebihi 90%. Mereka yang tersisa semuanya sekarat sekarang. Tommy, jawab segera setelah kamu mendengarku. Chen Zhonglei hampir pingsan saat dia meneriakkan nama komandan eselon kedua dalam sistem komunikasi. Tapi di ujung lain interkom, tidak ada apa-apa selain suara tembakan yang berat. Komandan eselon kedua Inggris, Tommy Johnson, telah terbunuh oleh mortir selama putaran pertama penembakan. Chen Zhonglei tidak bisa menghentikan air matanya saat dia mendengarkan suara mortir yang meledak di atas komunikatornya. Dia tahu bahwa eselon kedua tidak berdaya, jadi dia segera berkata kepada komandan eselon pertama, Onizuka, kamu harus bertahan. Jangan menyerah. Aku akan meminta 5.000 tentara pemerintah melancarkan serangan untuk mendapatkanmu kembali, apapun yang terjadi. Komandan eselon pertama, Onizuka Kenta Jepang, tertawa sedih dan berkata, Komandan, jangan repot-repot, musuh sudah datang. Bab 3195. Tidak lama setelah kata-kata Onizuka jatuh, suara tembakan sengit terdengar di sekelilingnya. Pada saat ini, meskipun masih ada sejumlah kecil orang yang hidup, hampir semuanya masih hidup, dan mereka yang masih bisa memegang senjata bahkan tidak 1/10 dari mereka. Terlebih lagi, bahkan jika mereka masih bisa memegang senjata mereka, tubuh mereka telah mengalami kerusakan yang cukup besar dalam ledakan itu, jadi bagaimana mereka bisa memiliki kapasitas untuk bertarung dalam skala apapun pada saat ini. Terlebih lagi, tentara Hamid kurang terlatih, tetapi sangat rusak dalam pertempuran. Mereka tahu bahwa mereka kurang terlatih dan lemah, tetapi mereka juga tahu bahwa lawan mereka sekarang adalah harimau yang terluka, jadi mereka bahkan tidak langsung membunuh, tetapi terlibat dalam semua jenis pemadaman api dari jarak jauh. Selain peluru yang kuat, banyak prajurit dengan lengan yang lebih kuat mulai melemparkan granat dengan panik ke posisi eselon pertama, tidak memberi pihak lain kesempatan untuk bertengkar dari jarak dekat sama sekali. Metode serangan ini, yang memakan lawan sampai mati, sangat praktis, dan tidak hanya lebih memukul musuh dengan keras, tetapi juga menyebabkan sedikit kerusakan pada sisinya. Pada saat itu, beberapa granat meledak di sebelah Onizuka, menyebabkan dia, yang sudah diambang kematian, kehilangan napas sepenuhnya. Mendengar suara tembakan dan ledakan di sana, Chen Zhonglei hampir pingsan. Dia segera mengganti saluran dan berteriak kepada komandan tentara pemerintah, tentara saya telah disergap, beritahu tentara Anda untuk melancarkan serangan. Cepat. Ketika pihak lain mendengar ini,
Mereka berseru, jika orang-orang Anda tidak menghancurkan benteng pihak lain, kami tidak akan terburu-buru dan mati. Mata Chen Zhonglei merah saat dia meraung, jika kamu tidak membantuku, aku akan menembakmu di wajah. Sisi lain berkata dengan jijik, jika Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya, mengapa Anda tidak pergi dan menyelamatkan orang-orang Anda sendiri? Meminta saya untuk menggunakan hidup orang-orang saya untuk membantu Anda menyelamatkan mereka adalah lamunan. Kamu, Chen Zhonglei hampir meludahkan seteguk darah tua dan mengutuk dengan gigi terkatup, kamu bosan hidup. Aku akan memprotes atasanmu sekarang. Kamu akan menunggu untuk diadili. Petik 2. Sakit. Pihak lain tidak peduli padanya dan hanya menutup telepon. Meskipun Chen Zhonglei sangat marah pada intinya, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa sudah terlambat baginya untuk melakukan apapun sekarang. Tidak mungkin dia bisa berbuat apa-apa lagi untuk membawa kembali saudara-saudaranya yang masih hidup. Bahkan kemungkinan besar tidak satu pun dari 1000 saudara itu akan dibiarkan hidup. Pada saat ini, suara teriakan dan pembunuhan yang datang dari komunikator semakin dekat. Chen Zhonglei tahu bahwa tentara Hamid sudah bergegas dan memulai penutupan terakhir. Ini juga merupakan bukti bahwa tentaranya sendiri telah terbunuh dan terluka, dan kemungkinan besar telah dimusnahkan. Tembakan itu kemudian semakin dekat dan semakin tipis, dan ketika dia dapat dengan jelas mendengar suara langkah kaki, tembakan itu telah berhenti sepenuhnya. Pada saat ini, Chen Zhonglei dengan jelas menyadari bahwa 1000 elit ini telah tewas dalam pertempuran, dan tidak ada dari mereka yang selamat. Bab 3196. Hamid sekali lagi menang. Ajaibnya, kali ini tidak ada satupun korban di antara para prajuritnya. Meskipun pasukan terjun payung ini semua adalah elit Aula 10.000 naga, meskipun mereka semua memiliki senjata dan peralatan yang sangat lengkap, di bawah pengaturan taktis Ye Chen, geng tidak memiliki kesempatan untuk bermain dengan kekuatan mereka. Di depan ledakan yang sangat kuat, bahkan semburan baja tidak mungkin bisa menahannya, apalagi tubuh daging dan darah ini. Hamid, yang telah mengetahui tentang pemusnahan total musuh, sangat senang. Dia secara pribadi pergi ke daerah di mana eselon pertama Aula 10.000 naga telah tewas dalam pertempuran, dan menyaksikan dengan matanya sendiri ketika tentaranya membersihkan medan perang di bawah cahaya obor yang kuat, dan hatinya diliputi kegembiraan. Hari ini, dia telah bertarung dalam 2 pertempuran yang menaklukkan segalanya secara berurutan, momen paling mulia dalam hidupnya. Saat dia sedang dalam pergolakan kegembiraan, ajudannya datang dengan kegembiraan yang sama untuk melaporkan, "Laporkan, Komandan. Kami telah mengumpulkan banyak senjata dan peralatan, serta ratusan rompi dan helm anti peluru. Semuanya bagus. Meskipun semua peralatan ini telah mengalami beberapa kerusakan pada tingkat yang berbeda-beda, itu pasti masih dapat digunakan. Saya rasa situasinya serupa di sisi utara, dan kami akan dapat memilah setidaknya 600, 700 atau bahkan 700 atau 800 set peralatan anti peluru saat itu, yang pasti akan lebih meningkatkan keuntungan kita secara keseluruhan jika kita mengalokasikannya ke tentara garis depan kita." Hamid berkata dengan penuh semangat, "Bagus, bagus sekali. Setelah bertarung dalam 2 pertempuran ini, perlengkapan prajurit kita telah meningkat 1 tingkat lagi. Kuil 10.000 naga ini tampaknya bukan organisasi tentara bayaran papan atas, mereka adalah brigade transportasi papan atas." Ajudan sibuk berkata, "Ini belum berakhir, Komandan. 500 orang ini, semua dilengkapi dengan perangkat night vision yang dipasang di kepala. Saya baru saja memeriksanya, sebagian besar dari mereka baik dan bisa diterapkan. Dengan night vision prajurit tunggal ini peralatan, kekuatan tempur kita di malam hari juga akan meroket. Selain itu, ada beberapa imager thermal, meskipun 3 rusak, masih ada 5 yang dapat digunakan, dan 3 yang rusak mungkin dapat diperbaiki dengan yang baru jika bagian-bagiannya ditukar." Hamid menyeruput giginya kegirangan dan berseru, "Cek, cek, cek, cek. Orang-orang di Aula Naga ini benar-benar punya uang." Pada saat itu, dia berkata dengan jijik, "Sial, apa gunanya punya uang? Saya masih mengalahkan mereka, bukan?" Ajudan itu buru-buru menambahkan, "Kami juga menyita sejumlah besar granat tangan baru dari mereka yang belum pernah kami lihat sebelumnya." Jenis granat baru. Hamid mengerutkan kening ketika mendengar ini dan bertanya, "Granat man-on-man macam apa? Tunjukkan padaku."
Ajudan itu buru-buru menyerahkan sebuah granat pembakar ala Amerika kepada Hamid. Hamid mengambilnya dan melihatnya, dan seluruh ekspresinya langsung menjadi ngeri. Granat pembakar semacam ini adalah sesuatu yang pernah dia lihat sebelumnya, ketika selusin rekannya dikelilingi oleh pasukan musuh di sebuah gua sempit, dan bukannya menyerbu masuk, pihak lain hanya melemparkan 2 granat ini. Dengan hanya 2 dari mereka, selusin orang di dalamnya terbakar menjadi hitam. Pengalaman itu masih menghantuinya hingga saat ini. Pada saat itu, mereka menyebut senjata seperti itu sebagai api iblis. Pemandangan senjata seperti itu masih menghantuinya sekarang. Segera setelah itu, dia mengertakkan gigi dan mengutuk. Binatang buas dari kuil 10.000 naga ini benar-benar kejam. Mereka mencoba menggunakan senjata ini untuk membakar kita hidup-hidup di benteng bunker. Dengan itu, dia menambahkan dengan marah, orang-orang biadab ini benar-benar pantas mati. Kami tidak pernah memprovokasi mereka, kami tidak pernah memiliki konflik dengan mereka, namun mereka datang ke negara kami dan memburu kami tanpa ampun. Ajudan itu berkata dengan kemarahan yang sama, tentara bayaran dari kuil 10.000 naga ini adalah sekelompok sampah yang tidak beriman dan tidak bermoral. Siapapun yang membayar mereka adalah tuan mereka, dan selama mereka dibayar dengan baik, mereka dapat membunuh keluarga mereka sendiri, anggota dengan tangan mereka sendiri. Organisasi tentara bayaran jahat seperti ini harus dimusnahkan. Hamid berkata dengan suara dingin, kali ini, saya akan memberikan sinyal ke aula 10.000 naga dan memberitahu mereka bahwa saya, Hamid, tidak mudah diganggu. Bab 3197. Setelah mengalami 2 pertempuran besar dalam 1 hari, hati Hamid berangsur-angsur berubah dari kegugupan dan ketakutan awal menjadi kegembiraan dan kegembiraan saat ini. Selain itu, ada juga rasa keterbukaan dan rasa sakit setelah dia benar-benar menyerah. Dalam hatinya, dia tahu bahwa dia telah membunuh 2 atau 3.000 tentara bayaran dari kuil 10.000 naga 2 kali, jadi dia telah membuat ikatan yang lengkap dengan kuil. Karena masalahnya telah sampai pada ini, dia mungkin juga pergi ke hitam. Jadi, dengan ekspresi dingin, Hamid bertanya kepada letnannya, apakah medan perang sudah dibersihkan? Hampir. Ajudan itu berbicara, pada dasarnya kami telah membersihkan semua senjata dan peralatan yang dapat digunakan. Bagus. Hamid berkata dengan wajah muram, kumpulkan semua granat pembakar ini dan letakkan di bunker terpisah dari para pria. Senjata ini tidak boleh dibawa bersamamu sebagai upaya terakhir. Apalagi dibawa ke bunker lain, kamu akan dikurung selama 30 hari. Ajudan segera berkata, ya komandan, saya akan memberikan perintah. Hamid mengangguk, lalu mengambil granat pembakar dan mengulurkan tangan dan menarik cincin itu langsung. Ajudan itu terkejut dengan tindakannya. Dia akan mengatakan sesuatu ketika Hamid sudah menjatuhkan granat pembakar ke tumpukan mayat. Dengan ledakan keras, granat gelap itu meledak menjadi bola api yang kuat, yang menempel pada mayat dan terbakar dengan cepat dan pada suhu yang sangat tinggi. Yang membuat ngeri semua prajurit, api dari granat ini sepertinya memiliki semacam kekuatan sihir. Selama sedikit dari mereka menempel pada mayat, mereka akan terus menyala sampai mayat terbakar menjadi hitam. Banyak prajurit yang belum pernah melihat tontonan seperti itu sama sekali dan bertanya, senjata jahat macam apa ini? Dengan wajah hitam, Hamid berkata dengan suara dingin, ini adalah granat pembakar, diisi dengan napalm, fosfor putih dan segala macam zat agar-agar, selama menempel di tubuh, itu akan terus menyala dan tidak akan mati ketika bertemu air. Segera setelah itu, Hamid berkata dengan ekspresi muram, ajudan, lemparkan beberapa granat pembakar ke sana, buat apinya lebih besar, lalu rekam video itu dan kirimkan ke semua orang besok. Saya ingin kuil naga melihat dengan mata mereka sendiri bagaimana tentara mereka dibakar menjadi abu oleh senjata jahat mereka. Jika mereka berani datang dan menyerang saya lagi, itu akan menjadi nasib yang sama. Ya, ajudan memberi hormat dengan penuh semangat, dan kemudian segera memerintahkan anak buahnya untuk melemparkan beberapa granat pembakar lagi. Dia kemudian mengeluarkan ponsel dan merekam semua rekaman. Ketika video itu selesai, ajudan memandang Hamid dan berkata dengan pujian, Panglima, kali ini kebijaksanaan dan kebijaksanaan Anda pasti akan dicatat dalam sejarah. Saya percaya bahwa ketika Fajar menyingsing besok, semua kubu saudara akan menyembah Anda setelah mengetahui hasil pertempuranmu yang agung.
Hamid tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, aku benar-benar brilian, As. Aku tahu betul apa levelku, dan aku masih hidup berkat kakakku Ye. Jika bukan karena nasihatnya, kamu akan musnah bersamaku. Atau kita akan dibakar sampai mati di benteng yang kita gali dengan tangan kita sendiri menggunakan granat pembakar ini. Bab 3198. Pada titik ini, Hamid berkata, kalian bersihkan medan perang dengan cepat, dan kemudian kembali ke benteng masing-masing untuk terus menjaga perbatasan. Saya perlu menelepon saudara laki-laki Ye. Beritahu dia kabar baik. Ajudan itu berkata, Komandan, tidak pantas menelepon pada jam ini, kan? Apakah itu akan mempengaruhi istirahat Tuan Ye? Hamid memarahi, saya mengatakan kepada Anda untuk membaca lebih banyak ketika Anda tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, tetapi Anda tidak melakukannya. China dan kami bahkan tidak berada di zona waktu yang sama, sekarang jam 3.30 pagi bagi kami, itu sudah pukul 8.30 untuknya. Ye Chen berpikir ketika dia pertama kali bangun bahwa Hamid pasti mengalami pertempuran besar dan sulit lainnya tadi malam. Namun, dia tidak khawatir dengan Hamid. Ini karena dia tahu bahwa Hamid telah mengatur lebih dari 100 titik ledakan di seluruh pangkalan, yang sudah bisa disebut tingkat pertahanan yang jahat. Dengan tingkat pertahanan ini, mustahil bagi musuh untuk mengalahkannya. Seperti yang diharapkan, dia baru saja menyelesaikan sarapannya ketika panggilan telepon Hamid masuk. Begitu panggilan telepon masuk, Hamid berkata dengan penuh semangat, Kakak Ye, kamu adalah dewa. Jika kamu tidak memperingatkan saya dan memberi saya solusi, saya akan mati sekarang. Dengan itu, dia memberi Ye Chen laporan terperinci tentang hasil pertempuran tadi. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi terkejut setelah mendengar ini. Dia tidak terkejut bahwa Hamid akan menang, dia hanya tidak berharap bahwa Hamid akan menang sepenuhnya. Pemusnahan total 1000 elit aula 10.000 naga dan fakta bahwa tidak ada satupun korban di pihaknya memang sangat luar biasa. Hamid berkata dengan penuh semangat, itu terutama karena idemu bagus. Setelah titik ledakan diledakkan, pihak lain kehilangan semua kekuatan tempur mereka hampir seketika. Ditambah tentara kami menjaga jarak dan menggunakan granat dan bahkan mortir untuk menghabisi mereka, jadi kami tidak melakukannya, jangan beri mereka kesempatan untuk membalas tembakan sama sekali. Ye Chen tertawa, saya hanya memberikan saran, terutama karena kalian dapat menerapkannya dengan sempurna. Mengatakan itu, Ye Chen bertanya lagi, dua pertempuran kemarin seharusnya mengisimu dengan banyak persenjataan, kan? Hamid berkata seenaknya, Kakak, aku baru saja akan melapor kepadamu. Para bajingan dari kuil 10.000 naga ini sangat kaya sehingga peralatan mereka tidak dapat menandingi marinir AS atau bahkan Navy SEAL. Kali ini aku punya beberapa ribu unit pasukan khusus. Saya akan bergegas dan membeli sejumlah amunisi buatan NATO, sehingga di masa depan, semua pasukan langsung saya akan menggunakan senjata buatan NATO yang ditangkap kali ini, yaitu lebih maju dan jauh lebih kuat dan akurat dalam menembak daripada senjata buatan Rusia. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, bagus sekali. Dengan peralatan yang bagus, Anda harus menyingkirkan masalah melatih tentara, pastikan untuk memilih yang paling mampu bertempur, dan pemimpin yang paling cakap dari pasukan langsung Anda, dan latih mereka masing-masing sebagai perwira dasar dan perwira menengah. Semakin besar pangkatnya, semakin Anda harus fokus untuk membangun manajemen, dan yang terbaik adalah memulai kursus pelatihan perwira untuk berkonsentrasi melatih orang-orang terbaik dalam jumlah besar. Hamid segera berkata, jangan khawatir, saya pasti akan melatih perwira penuh. Mengatakan itu, dia menambahkan, benar, Kakak, setelah dua pertempuran ini, saya sekarang memiliki lebih banyak senjata dan peralatan daripada yang bisa saya gunakan. Hanya senjata panjang dan pendek yang dikumpulkan saja 6 hingga 7.000. Ye Chen tertawa, bagus. Setelah Fajar, saya khawatir popularitas Anda di Suriah tidak akan diketahui semua orang, dan saat itu saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin bergabung dengan Anda. Dengan begitu banyak senjata dan peralatan, itu sudah cukup bagimu untuk membentuk tim yang lebih besar lagi. Hamid berkata, itulah yang saya rencanakan. Saya telah memiliki rekaman video yang diambil dari kedua pertempuran, dan saya akan menyebarkan berita di pagi hari. Saya yakin saya akan dapat mengumpulkan banyak orang yang tersesat, dan bahkan mungkin mengajak beberapa kelompok bersenjata lainnya untuk bergabung dengan saya.
Saya juga berencana untuk membangun unit teknik 1.000 hingga 1.500 orang jika saya dapat menarik 2.000 hingga 3.000 orang untuk bergabung dengan saya, sehingga saya dapat terus memperluas benteng di dalam gunung. Bab 3199. Pada saat yang sama, sebuah pemakaman di pinggiran Yanjing. Wan Bajun, mengenakan setelan hitam dan mengenakan kacamata hitam, memegang karangan bunga krisan putih di tangannya saat dia berjalan ke pemakaman tempat pasangan dikuburkan bersama. Di belakangnya, dia diikuti oleh selusin pemuda, juga berpakaian hitam, yang sama-sama kuning dan putih dan hitam, dan bahkan beberapa orang coklat, yang masing-masing tampak mengesankan. Di antara mereka, Lu Haotian, Raja Harimau berbaju putih yang biasanya mengenakan pakaian serba putih, juga telah berganti pakaian hitam dari ujung kepala hingga ujung kaki. Wan Bajun berdiri perlahan di depan batu nisan, melihat kata-kata dan foto di batu nisan, dua garis air mata terpotong dari bawah kacamata hitamnya. Dia tertegun sejenak, berlutut, melepas kacamata hitamnya dan tercekik dengan mata merah. Ayah, ibu, anak telah datang untuk melihat Anda. Tidak berbakti, dan saya belum bisa kembali untuk melihat Anda selama bertahun-tahun. Saya masih berharap Anda bisa memaafkan saya di surga. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk dan bersujud 3 kali di depan batu nisan. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Sambil membelai gambar orang tuanya di batu nisan, dia berkata dengan tekad yang tak tergoyahkan, "Ayah, Bu, putraku telah membuat beberapa prestasi selama bertahun-tahun ketika dia berada di luar negeri. Kuil 10.000 naga yang didirikan putraku. Kali ini, aku akan tidak hanya membalas kematianmu, tetapi juga merebut Gunung Yeling keluarga Ye dan mengubur kalian berdua di sana dalam kemuliaan. Aku akan memastikan bahwa semua Yanjing, semua Huaxia dan bahkan seluruh dunia akan menyaksikan keluarga Ye membayar harga yang mahal untuk itu, kematianmu." Setelah mengatakan itu, dia menyeka air matanya dan berkata dengan serius, "Ayah, Bu. Tolong juga tunggu beberapa hari, dan pada hari festival Qingming, putraku akan membawamu bersamanya dan membunuh Ye Lingshan bersama-sama." Pada saat ini, bunyi bip tajam tiba-tiba datang dari headset Bluetooth Raja Harimau Lu Haotian yang berpakaian putih. Mendengar suara ini, alisnya langsung berkerut erat. Dia tahu bahwa suara ini adalah bunyi bip pemberitahuan darurat yang hanya digunakan ketika keadaan darurat besar terjadi, dan umumnya setiap kali suara ini berdering, itu bukan hal yang baik. Dia kemudian dengan lembut berbalik, mengeluarkan ponselnya dari saku dalam jasnya, melihat ke bawah dan seluruh tubuhnya terkejut. Pesannya, itu dari Chen Zonglei. Dia seharusnya menelepon Wan Breaking Jun secara langsung untuk melaporkan pertempuran, tetapi telepon Wan Breaking Jun telah dimatikan sebelum dia memasuki mausolem. Itulah mengapa dia mengirim pesan ke Lu Haotian. Dalam pesan tersebut, Chen Zonglei menulis secara langsung tentang situasi pertempuran, yang berbunyi, "Haotian, tolong laporkan kepada kepala kuil atas nama saya, 1.000 elit dari divisi saya diterjunkan untuk menyerang pasukan Hamid 1 jam yang lalu. Kami disergap di perbukitan sisi selatan dan utara Hamid, dan musuh menggunakan sejumlah besar bahan peledak kuat untuk membunuh dan melukai area yang luas, dan 1.000 elit kita sekarang telah sepenuhnya dimusnahkan." Lu Haotian sangat tercengang. Dia tidak bisa mengerti bahwa Chen Zonglei, yang telah mengikuti 10.000 tentara patah ke selatan dan utara dengan pencapaian pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, akan menderita 2 kekalahan besar di Suriah berturut-turut. Dalam sejarah Aula 10.000 naga, ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan cara ini, Aula 10.000 naga telah kehilangan lebih dari 2.500 orang dalam pertempuran dalam satu hari, hampir sama dengan 2 formasi resimen standar yang dihancurkan sepenuhnya. Peristiwa penting seperti itu telah terjadi. Pikiran pertamanya adalah buru-buru melapor ke Wan Bajun. Tapi kemudian dia melihat fakta bahwa Wan Bajun sedang membayar upeti kepada orang tuanya, dan dia sedikit ragu. Bagaimanapun, Wan Bajun telah dibawa ke luar negeri ketika dia berusia kurang dari 10 tahun. Ini adalah pertama kalinya dia kembali untuk memberi hormat kepada orang tuanya dalam lebih dari 20 tahun, dan pada saat seperti itu, tidak baik baginya untuk naik dan mengganggu mereka. Dan Wan Bajun sepertinya merasakan sesuatu pada saat ini dan berkata dengan suara dingin, "Jika ada sesuatu, katakan saja." Bab 3200. Lu Haotian sedikit terkejut, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang,
melangkah maju dan berkata dengan suara rendah, "Hall Master." Raja Serigala bermata hijau telah mengirim laporan pertempuran. 1000 elit yang dia kirim disergap oleh musuh setelahnya, jatuhnya parasut dan semuanya telah dimusnahkan. Apa? Wan Bajun berdiri, berbalik dan meraih kerah Lu Haotian, dengan marah bertanya, 1000 elit dari aula 10.000 naga, yang mengambil inisiatif untuk menyelinap pada orang-orang yang tersesat itu, dapat sepenuhnya dimusnahkan. Apakah kamu menggodaku? Lu Haotian dicengkeram lehernya, tidak bisa bergerak sama sekali, dan berkata dengan susah payah, Hall Master. Aku berkata, semua yang dikirim oleh Raja Serigala bermata hijau kepadaku. Kamu dapat membaca pesanku jika kamu tidak percaya padaku. Wan Bajun menyambar ponselnya, dan ketika dia melihat isi pesan teks, seluruh orangnya menjadi sangat marah. Dia berjuang untuk membanting telepon Lu Haotian ke tanah dan menghancurkannya berkeping-keping. Kemudian dia mengertakkan gigi dan meraung, baru kemarin, lebih dari 1.500 orang meninggal, dan hari ini, 1.000 orang lainnya meninggal. Apakah dia Chen Zhonglei sia-sia? Lu Haotian batuk 2 kali, tetapi tidak berani menjawab. Wan Bajun berkata dengan ekspresi yang sangat muram, kedua kekalahan ini. Itu pasti akan membuat aula 10.000 naga kita menjadi jelek. Bahkan mungkin menyebabkan peringkat kita di organisasi tentara bayaran dunia turun dari 10 besar dalam satu tarikan napas. Dunia tentara bayaran belum pernah melihat pengorbanan yang begitu tragis dalam beberapa dekade terakhir. Ini adalah parodi. Segera setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya, menyalakannya dan membukanya untuk Chen Zhonglei, dan kemudian mengutuk, "Kamu ember nasi. Aku memberimu tugas yang begitu sederhana, dan kamu telah melakukan ini padaku hari ini." Chen Zhonglei merasa malu dan berkata, "Tuan Hall, tolong dengarkan penjelasan saya." Wan Bajun menggertakkan giginya dan bertanya, "Setelah kekalahan yang begitu besar, apalagi yang harus kamu jelaskan? Apakah kamu layak menyandang gelar 4 raja pertempuran dari 10.000 naga Hall?" Chen Zhonglei berkata dengan sedih, "Hall Master, saya minta maaf kepada Anda dan kepada 10,000 Dragons Hall. Namun, musuh kali ini memang luar biasa, tidak hanya mereka sudah mempersiapkan benteng yang sangat kuat sejak lama, mereka bahkan mampu memprediksi secara akurat setiap perencanaan langkah taktis kami. Orang-orang kami secara acak memilih 2 lokasi pendaratan parasut, dan ternyata semuanya memiliki bahan peledak kuat yang telah mereka tanam sebelumnya, jadi saya percaya bahwa mereka pasti telah menyiapkan titik ledakan di semua tempat di seluruh pangkalan. Dan dimanapun tentara kita mendarat, mereka semua berada dalam jangkauan pembunuhan mereka." Berbicara tentang ini, Chen Zhonglei berkata dengan kesedihan dan kemarahan yang luar biasa, "Tuan Hall, saya akan menerima hukuman apapun yang Anda berikan kepada saya. Bahkan jika Anda secara langsung mengadili saya dan menembak saya tidak memiliki keluhan. Tapi saya harus mengatakan bahwa Hamid dan anak buahnya sangat berbeda dari kelompok oposisi yang kita temui sebelumnya. Visi strategis dan pengaturan taktis orang ini sangat tepat dan sangat kejam. Semua kontak yang kami miliki dengannya sejauh ini telah menunjukkan bahwa dia adalah seorang pragmatis ekstrim. Semua bentengnya, semua pengaturan taktisnya hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah melakukan segala kemungkinan untuk membunuh dan melukai musuh, tidak pernah meninggalkan mereka jalan keluar apapun. Ini adalah tipe orang yang harus kita anggap serius dan perlakukan dengan serius untuk dapat mengalahkannya. Jika Anda menembak saya, harap pertimbangkan juga dengan hati-hati dalam pengaturan strategis Anda berikutnya, dan jangan pernah meremehkan orang ini." Ekspresi Wan Breaking Jun sangat suram, dia terdiam beberapa saat dan berkata dengan suara dingin, "Setelah melawan 2 kekalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya berturut-turut, berdasarkan ini saja, aku akan menembakmu 2 kali." Pada titik ini, Wan Bajun membalikkan kata-katanya. Melanjutkan, "Tapi sekarang bukan waktunya untuk mengambil nyawamu, ini waktunya untuk membiarkanmu memakainya. Semakin kita menderita kekalahan atas Hamid ini, semakin kita di balai 10.000 naga tidak bisa melepaskannya, itu akan menang, tidak butuh waktu lama. Seluruh dunia tentara bayaran akan tahu tentang ini, dan kemudian semua orang akan melihat kita sebagai lelucon. Jadi kita harus benar-benar memusnahkan Hamid ini dan mendapatkan kembali wajah kita yang telah hilang." Chen Zhonglei berseru, "Hall Master, sekarang Hamid ini telah membuat pangkalannya seperti tong besi, sulit bagi kita untuk menyerang.
Kecuali kita menggunakan mayat untuk menumpuk. Wan Breaking Jun menggertakkan giginya dan berkata, kita tidak bisa meluncurkan serangan buta lagi, itu hanya akan membawa lebih banyak kerusakan, kita tidak bisa menerima kekalahan ketiga sekarang. Saya akan segera menarik Anda sekelompok pasukan dari Yaman dan daerah lain untuk memberi Anda 15.000 orang untuk mengepung Hamid ini. Mengelilinginya seperti tong besi. Tidak ada satu lalat pun yang diizinkan masuk. Juga, bunuh semua makhluk hidup yang keluar dari tong. Bahkan jika seekor lalat berani keluar sekali, aku harus membunuhnya. Bahkan jika mereka menyerah, jangan terima. Tidak ada yang akan dibiarkan hidup. Kali ini, kita akan melawannya sampai akhir, sampai akhir.